Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan tunji qailaha yauman nadamah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh turja syafa'atuhu yaumal qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ikhwan dan akhwat sekalian, rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bertemu di majelis ini, majelis ilmu untuk meningkatkan kapasitas kita sebagai seorang muslim. Mudah-mudahan majelis kita ini senantiasa diberikan rahmat barakah dari Allah Ta'ala, dan juga tidak lupa kita menyampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah SAW, para ahlul bait, para sahabat dan para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Yang mana pada kali ini kita akan membahas sekelumit tentang perjalanan hidup Rasulullah SAW. Kita akan menelusuri hikmah dari perjalanan hidup beliau. Kita ambil poin-poin pentingnya yang insya Allah mudah-mudahan kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita jadikan beliau sebagai qudwah hasanah, contoh tauladan yang baik dalam kehidupan kita. Kita bisa meniru bagaimana perjuangan beliau dalam menegakkan syariat Islam, dan kita ambil hikmah sebanyak-banyaknya insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Allah Ta'ala berfirman di surat At-Taubah ayat 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum, sungguh pasti telah datang kepada kalian rasul, seorang utusan, min anfusikum, dari kaummu sendiri. Kalian mengenalnya sejak kecil, kalian mengenal keluarga besarnya, mengenal nasabnya dengan baik. Yang mana sifat dari rasul ini yang pertama adalah azizun alaihi ma'anittum. Beliau merasa berat, terasa olehnya penderitaanmu. Apabila kalian merasakan penderitaan, maka beliau lebih merasakan itu semua. Harisun alaikum, beliau sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, sangat antusias untuk mendakwahkan kalian semuanya. Kemudian bil mu'minina raufur rahim, kepada orang-orang yang beriman beliau adalah orang yang belas kasih lagi penyayang. Inilah sifat yang begitu mulia dari Rasul kita Muhammad SAW kepada kita semuanya umat beliau, dan kita senantiasa berharap termasuk di antara umat beliau yang nantinya akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah dan mendapatkan kebahagiaan berkumpul dengan beliau di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Di antara kasih sayang dan pengorbanan Rasulullah SAW adalah yang pertama, selalu menginginkan keselamatan, kebaikan bagi umatnya. Beliau sering mendoakan untuk kita semuanya kepada Allah Ta'ala, selalu bersemangat untuk kebaikan kita semuanya, dan tidak ingin kita tersesat. Taraktu fikum amrayni lan tadhillu ba'di ma in tamassaktum bihima
yaitu kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara yang apabila kalian yang berpegang teguh dengan dua perkara ini, maka kalian tidak akan tersesat selamanya, yaitu Al-Quran dan hadis. Beliau berusaha untuk menjadikan kita semuanya ini selamat, baik itu selamat di dunia sampai di akhirat. Yang kedua yang kita nanti-nantikan adalah beliau akan memberikan syafaat bagi umatnya. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, likulli nabiyyin da'wah mustajabah. Bagi setiap nabi itu memiliki doa yang mustajab. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Maka setiap nabi mensegerakan doanya. Maksudnya menginginkan supaya doanya segera terkabul di dunia ini. Wa inni ikhtaba'tu da'wati, dan sesungguhnya aku menyembunyikan doaku syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, sebagai syafaat bagi umatku pada hari kiamat. Fahiya na'ilatun insyaallah. Maka syafaat ini, pertolongan ini akan didapatkan insyaallah dengan izin Allah kepada siapa? Man mata min ummati, yaitu orang yang meninggal di kalangan umatku, la yusyriku billahi syai'an, yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Inilah syarat kita mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan dari Rasulullah SAW adalah memiliki tauhid yang lurus, keimanan yang kuat, dan menjauhkan diri kita semuanya dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Kalau kita lihat di referensi dalil yang lainnya, ada amal-amal yang bisa mendatangkan syafaat, diantaranya ada 8 ini, yaitu yang pertama memurnikan tauhid, sebagaimana yang sudah saya bacakan dalilnya tadi. Yang kedua adalah mayit yang disolati 40 orang ahlu tauhid. Mensolati jenazah memang hukumnya fardu kifayah, tetapi fadilah yang kita dapatkan itu sangat banyak. Baik itu orang yang mensolatinya atau lebih-lebih lagi adalah jenazah itu sendiri. Ya, kalau sekarang ini pada era pandemi dengan keterbatasan yang mensolati hanya terbatas, tapi ada fatwa yang membolehkan bahwa untuk orang-orang yang meninggal dalam keadaan atau dikarenakan penyakit COVID-19 ini bisa disolati ghaib dimanapun kita berada. Jadi insya Allah karena keterbatasan inilah, selama niat kita adalah mensolati untuk orang yang meninggal dalam keadaan yang darurat seperti itu, maka insya Allah pahalanya akan sampai kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga adalah kita banyak bersolawat. Man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengucapkan 1 kali sholawat saja di dunia, maka Allah akan memberikan 10 kali lipat. Bisa kita dapatkan manfaatnya di dunia dan di akhirat nanti. Yang keempat, melaksanakan puasa yang wajib dan sunnah. As-sawmu wal Qur'an yusyafi'ani yaumal qiyamah. Ini termasuk poin yang ketujuh, ya, bahwasanya puasa dan membaca Al-Quran itu bisa memberikan syafaat nanti pada hari kiamat. Masing-masing akan mengadukan, ya Allah, dulu di dunia dia menahan diri dari makan minum pada siang hari untuk puasa. Kemudian Al-Quran juga mengadukan, ya Allah, dulu di dunia dia membaca Al-Quran siang malam, maka berikanlah kepada orang ini syafaat. Yang kelima adalah kita berdoa setelah azan. Ini fadilahnya juga insya Allah kita akan mendapat syafaat. Yang keenam, kita memperbanyak sujud. Maksudnya adalah memperbanyak sholat dan melamakan sujud kita, karena posisi itu adalah pada saat kita sujud itu
posisi yang paling mulia atau paling dekat dengan Allah Ta'ala. Yang ketujuh, rajin membaca Al-Quran, tadi sudah kita sebutkan. Yang kedelapan adalah tinggal di Madinah, sabar dan wafat di sana. Ada hadis riwayat dari At-Tabrani bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man mata bil Madinah, kuntu lahu syahidan aw syafi'an yaumal qiyamah." Barang siapa yang meninggal dunia di kota Madinah, maka aku akan menjadi saksi atau menjadi penolong syafaat nanti pada hari kiamat. Nah, itu surah At-Tabrani. Kalau kita di Madinah, maka orang yang meninggal di sana itu dikuburkan di pemakaman Baqi di sebelah timurnya Masjid Nabawi. Itu pemakaman yang memiliki posisi terhormat. Di situ sahabat Utsman bin Affan, kemudian Fatimah dan lain-lain dimakamkan di sana. Maka banyak sekali, hampir tiap hari itu dikunjungi oleh kaum muslimin untuk berziarah kubur di sana. Jadi fadilahnya sangat banyak, insya Allah. Yang ketiga, sebagai wujud bagaimana kasih sayangnya Rasul kepada umatnya adalah beliau ingin untuk meringankan sakaratul umatnya. Di antara yang beliau sampaikan pada saat menjelang meninggal, beliau mengatakan, "Ya Allah, dahsyat nian sakaratul maut ini. Biarlah aku yang menanggung sakaratul maut ini. Jangan beratkan sakaratul maut pada umatku, ya Allah." Itulah permintaan beliau setelah memberikan wasiat ummati, artinya adalah umatku, umatku, dan umatku. Beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir. Begitu perhatiannya kepada umat beliau, maka pada akhir hayatnya itu beliau menyebutkan kalimat-kalimat seperti ini. Inilah kasih sayang Rasulullah SAW kepada kita semua, umatnya yang luar biasa, yang mudah-mudahan sekali lagi kita mengharapkan mendapatkan syafaat beliau pada hari kiamat nanti, insya Allah. Tentang kita mempelajari sirah perjuangan beliau, dan diantaranya yang banyak adalah tentang masalah peperangan. Ini pernah dikatakan oleh Ali ibnul Husain bahwasanya dulu kunna nu'allimu maghazia Nabiyillah sallallahu alaihi wasallam kama nu'allimu surah minal Qur'an. Kami dulu mengajarkan kisah-kisah peperangan Rasulullah SAW kepada anak-anak kami, kepada keluarga kami, seperti kami mengajarkan surat dari Al-Quran. Maksudnya bahwa begitu perhatiannya generasi salafus saleh kita dulu, supaya mereka kenal dengan Rasulnya, supaya mereka kenal dengan perjuangan beliau dan para sahabatnya, mengajarkan kepada keluarganya, kepada anak-anaknya kisah-kisah, terutama tentang masalah maghazi. Maghazi adalah kisah-kisah perang. Beliau masa hidupnya selama di Madinah setelah tahun 2 Hijriah, peperangan pertama adalah perang Badar, terus beliau mengikuti peperangan selama tidak ada udzur. Kurang lebih peperangan yang diikuti beliau secara langsung itu sebanyak 27 kali peperangan. Dan beliau yang tidak ikut langsung itu kurang lebih sebanyak 47 kali. Ada ekspedisi atau syariah yang dilakukan oleh para sahabat. Kalau perang yang beliau ikuti namanya ghazwah. Itu istilah ya dari para ahli sejarah. Jadi kalau kita saat ini ada wacana misalnya untuk alasan dengan alasan tertentu yang saya kira dibuat-buat ya untuk menghilangkan semacam ya radikalisme atau terorisme, terus konten-konten peperangan dihilangkan dari sejarah sirah Rasulullah, ini bertentangan dengan tradisi umat kita dulu. Yang mana peperangan ini bukan kita lihat semata-mata dari sisi kekerasannya. Peperangan ini adalah justru menegakkan kalimat Allah, dan justru di situ adalah menegakkan keadilan.
sisi rahmatnya di sana, bukan dari sisi tinjauan di sisi kekerasannya. Ini memang perlu diskusi lebih jauh. Saya kira hanya kesalahpahaman di antara kita sehingga perlu didudukkan permasalahannya supaya jelas. Nah, berikutnya adalah kita lihat tentang makanatul Rasul. Ini materi intinya, kedudukan Rasulullah SAW. Beliau adalah seorang Muhammad SAW, seorang abdun min ibadillah, salah satu di antara hamba Allah, manusia biasa yang ada di dunia ini, dalam posisi beliau sebagai insan, sebagai manusia, memiliki nasaban, yaitu nasab, kemudian jisman, fisik juga, sebagaimana kita pada umumnya. Kemudian di sanalah dalam sejarah perjuangan beliau itulah biografi, kita sebut as-sirah an-nabawiyah. Sirah itu adalah perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW, bisa kita kaji di sana. Dan di sana ada banyak kesimpulan, banyak hikmah yang bisa kita ambil yang disebut dengan fiqh sirah. Dan pada saat yang sama, beliau juga seorang Rasulullah minal mursalin, salah satu di antara utusan Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, yang memiliki tugas untuk tablighur risalah, menyampaikan risalah. Ada ulama menunaikan amanah, imamatul ummah, untuk menjadi pemimpin umat ini. Maka dari sanalah kita ambil dakwah, ad-da'watun nabawiyah, dakwah kenabian, bagaimana beliau dalam berdakwah, itulah yang disebut dengan fikih dakwah. Kita perlu memahami tentang masalah fikih dakwah. Dan dalam diri Rasulullah SAW ada sunnah, dengan definisinya nanti kita akan bahas. Jadi as-sunnah ini mencakup, baik itu mencakup biografi as-sirah an-nabawiyah, juga mencakup ad-da'wah an-nabawiyah, yang mana dari as-sunnah inilah disimpulkan menjadi fikul ahkam, yaitu fikih tentang masalah hukum. Baik, satu persatu akan kita bahas ya tentang masalah ini. Tentang posisi beliau sebagai seorang Rasul, kedudukan Rasulullah SAW, bahwa sikap orang itu akan berbeda-beda ketika berhadapan dengan orang lain, sesuai dengan kedudukan orang yang dihadapi itu. Bagaimana sikap orang ketika menghadapi pengemis, ketika menghadapi pimpinannya, begitu pula berhadapan dengan Rasulullah SAW. Setiap kita ingin bertemu dengan orang yang kita hormati, pasti kita memiliki persiapan dan kita akan takzim kepada yang bersangkutan. Tapi kalau kita bertemu dengan orang yang biasa-biasa saja, maka ya respon kita juga biasa. Maka yang perlu untuk kita evaluasi adalah bagaimana kalau kita berhadapan dengan Rasulullah SAW. Beliau sebagai manusia terbaik, Rasul yang terbaik, Khatamul Anbiya wal Mursalin, yang bisa menjadikan kita keluar dari kegelapan menuju kepada hidayah Allah Ta'ala dengan dakwah beliau, maka pasti sikap kita sebagai Muslim harus menghormati posisi beliau, memberikan takzim dengan takzim yang sesuai dengan petunjuk beliau tentunya. Nah, kalau dulu orang-orang Quraisy, kafir Quraisy ini menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai tuduhan yang keji. Ada yang menuduh beliau sebagai seorang yang disebut sebagai sahir, yaitu tukang sihir. Juga disebut sebagai kahin, dukun. Juga disebut sebagai syair, yaitu tukang syair, yaitu yang membuat puisi atau sastra. Dan juga ada sebutan yang kecil lainnya yang dilabelkan kepada beliau karena memang persepsi mereka yang tidak tepat, seolah-olah yang menjadikan kaum Quraisy saling membunuh ataupun saling bermusuhan itu ditujukan kepada Rasulullah SAW. Jadi itulah tuduhan-tuduhan yang sama sekali tidak berdasar. Dan mereka sendiri secara objektif juga mengakui itu hanya sekedar tuduhan semata.
Bagi seorang muslim, Rasulullah SAW menduduki tempat yang sangat mulia dalam hidupnya. Allah berfirman, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami angkat wahai Muhammad engkau penyebutanmu di surat Al-Insyirah itu. Maksudnya adalah Allah memberikan tempat posisi terhormat. Setiap kali namanya disebut di dalam Al-Quran, maka disebutlah nama Rasulullah SAW. Ya, misalnya, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Surat An-Nisa 59. Wahai orang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan juga kepada Rasul. Bahkan syahadat kita juga secara disebutkan, ya. Asyhadu an la ilaha illallah dan juga wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah kemuliaan beliau yang sangat banyak. Kembali kepada Rasmul Bayan, bahwa posisi Nabi Muhammad SAW ini dua hal yang harus secara seimbang. Di dalam syahadat kita adalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah seorang hamba Allah dan seorang utusan Allah. Ini harus seimbang. Apabila tidak seimbang, maka akan menjadikan kita itu menyimpang. Kalau posisi abdun min ibadillahnya yang dominan, beliau sebagai hamba Allah, kemudian itu yang dominan dan Rasulnya itu kita kesampingkan, maka kita akan menjadi melecehkan sunnah-sunnahnya yang disebut dengan tafrid. Kalau posisi seorang Rasul ini dominan, kita melupakan sisi kemanusiaan beliau, maka kita menjadi ifrat. Ifrat itu adalah hulu, berlebihan. Memposisikan beliau dari batas-batas kemanusiaan. Jadi dua-duanya harus seimbang. Masing-masing akan kita bahas bagaimanakah posisi beliau abdun min ibadillah. Nabi Muhammad adalah hamba Allah. Kedudukan Nabi Muhammad SAW adalah sebagai salah satu hamba dari manusia, hamba-hamba Allah yang ada di dunia ini. Di surat Al-Isra ayat 1, ayat ini insya Allah sering kita baca, khususnya pada bulan Rajab. Sebentar lagi kita akan memperingati Isra Mi'raj, maka ayat ini sebagai ayat favorit. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Jadi ada pernyataan maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, asra bi abdihi lailan, memperjalankan hambanya di waktu malam. Jadi kata-kata abdihi, hambanya menurut ulama berarti jisman wa ruhan. Beliau di Isra Mi'rajkan secara jasad dan rohnya, bukan hanya rohnya saja, ya, bukan hanya mimpi. Jadi di sini memperkuat posisi beliau sebagai seorang abdihi, seorang hamba Allah. Di akhir Al-Kahfi juga disebutkan bahwasanya kul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilah wahid. Kul innama ana basyar, aku adalah manusia seperti kalian. Tapi bukan hanya sebatas manusia, namun adalah yuha ilayya, diberikan wahyu. Jadi posisi beliau sebagai seorang hamba bisa kita lihat dari 3 dimensi. Beliau seorang manusia, insanan, memiliki nasab garis keturunan atau nasaban, dan memiliki jasad atau jisman. Sehingga kalau kita mendapatkan contoh tauladan dari beliau, kita ada alasan untuk meniru bahwasanya beliau juga manusia seperti kita, bisa beribadah yang setekun itu, bisa punya semangat yang seperti itu, maka kita juga sebenarnya bisa, walaupun tidak sampai pada derajat kenabian, ya, tapi dari sisi logikanya kita bukan meniru makhluk dari planet lain, bukan, tapi dari manusia yang sama juga, sebagaimana punya sifat-sifat kemanusiaan. Nah, yang pertama dari sisi insanan, beliau kita lihat
adalah sebagai manusia. Beliau sallallahu alaihi wasallam sama dengan kita, ya ada makannya, kemudian minumnya, mandi, buang hajat, mengantuk, tidur, berkeluarga. Sebagaimana di surat Ar-Ra'd, surat 13 ayat 38, Allah berfirman, "Walaqad arsalna rusulan min qablik wa ja'alna lahum azwaja wa dzurriyyah." Dan sungguh telah kami utus seorang rasul sebelummu, wa ja'alna lahum, dan kami jadikan untuk mereka azwaja, pasangan-pasangan dan keluarga. Rasul sebelumnya dan Rasul Nabi Muhammad itu sama posisinya, manusia biasa yang hidup berumah tangga dan berkeluarga sebagaimana kita pada umumnya. Di surat 23 Al-Mu'minun ayat 33 Allah memberikan penjelasan, ma hadza illa basyarum mitslukum. Ini sebagai jawaban atas tuduhan-tuduhan yang tidak benar dari orang-orang kafir. Tidaklah orang ini kecuali basyarun mitslukum, manusia seperti kalian. Ya'kulu mimma ta'kuluna. Dia makan sebagaimana kalian juga makan. Wa yashrabu mimma tashrabun, dan dia juga minum sebagaimana kalian minum. Jadi sama posisinya, walaupun memang dalam kondisi tertentu beliau memiliki kekuatan di luar kekuatan manusia, karena Allah Ta'ala yang turun langsung untuk membantunya lewat malaikatnya, ya. Misalnya tentang puasa wisol, beliau kuat nyambung puasa, tidak pakai sahur, tidak pakai buka, itu khusus bagi beliau, tidak boleh kita tiru, ya. Karena beliau mengatakan, fa inna ma'at amani rabbi wasaqani, Allah memberikan makan minum padaku. Kalau kita tiru tidak bisa. Kemudian surat 25 Al-Furqan ayat 7, Allah juga memberikan penegasan, ma li hadzal rasul ya'kulu ta'am. Nah, tidaklah untukku Rasul ini tidak ada lain kecuali dia adalah ya'kulu ta'am. Dia makan makanan, wa yamshi fil aswaq, juga berjalan-jalan di pasar. Laula unzila ilaihi malak. Jadi ini waqaulu, ya. Jadi saya potong tadi. Waqaulu, mereka seolah-olah protes, ma li hadzal rasul, ada apa dengan Rasul ini? Ya'kulu ta'am, dia makan makanan, wa yamshi fil aswaq, berjalan-jalan di pasar. Laula unzila ilaihi malak, kenapa tidak diturunkan kepadanya malaikat saja? Fayaquluna ma'ahu, sehingga mereka bisa makan bersamanya. Nadhira, sambil memberikan petunjuk atau memberikan peringatan. Jadi ini protes dari orang-orang Quraisy, ya, protes biasalah, mereka hanya sekedar untuk mencari-cari kesalahan. Kemudian ditegaskan di surat ke-5 ayat 20-nya, wa ma arsalna qablaka minal mursalin, tidaklah kami utus sebelummu dari rasul-rasul, illa innahum, kecuali sesungguhnya mereka itu layak kuluna ta'am, mereka adalah orang yang makan makanan, wa yamshuna fil aswaq, berjalan-jalan juga di pasar-pasar. Artinya ini menunjukkan sisi kemanusiaan yang sama dengan kita, ya. Jadi itulah beliau seorang insanan. Tapi bukan manusia biasa, beliau punya nasab yang mulia, punya keturunan, garis nasab, memiliki nasab. Rasulullah merupakan anak dari bapaknya dan seterusnya. Akan tetapi Rasulullah SAW lahir dari keluarga yang bersih dari zina, di tengah masyarakat yang kotor di Mekah. Pada zaman jahiliyah, zina itu sudah menjadi tradisi budaya orang Mekah, tapi beliau tidak seperti itu. Keluarganya bersih. Kharajtu min nikah ghairi sifah, aku lahir dari pernikahan bukan dari perzinahan. Itu riwayat Baihaqi. Kemudian beliau punya nasab pilihan. Kata beliau, innallaha astafa Kinanah, sesungguhnya Allah memilih Kinanah min waladi Ismail, dari keturunan Nabi Ismail, wastafa Quraisyan, dan memilih Quraisy dari Kinanah, min Kinanah, wastafa min Quraisy Bani Hashim, dan memilih Bani Hashim dari orang-orang Quraisy, dari keturunan Quraisy, wastafani min Bani Hashim, dan memilihku dari Bani Hashim. Hadis riwayat Muslim. Nasab Nabi Muhammad SAW ada 3 bagian tentang nasab beliau. Satu bagian yang disepakati kebenarannya oleh pakar biografi dan nasab, yaitu sampai kepada Adnan. Yang kedua, bagian yang mereka perselisihkan, yaitu
antara nasab yang tidak diketahui secara pasti dan nasab yang mesti dibicarakan, yaitu tepatnya Adnan ke atas hingga Nabi Ibrahim alaihissalam. Sedangkan yang ketiga adalah bagian yang sama sekali tidak diragukan bahwa di dalamnya ada hal-hal yang tidak benar, yaitu Nabi Ibrahim sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Kalau kita lihat silsilah tadi yang nasab beliau lahir dari seorang ayah, maksudnya ayah beliau adalah bernama Abdullah, kemudian ayah Abdullah adalah Abdul Muthalib, nama aslinya adalah Syaibah. Abdul Muthalib ini putra dari Hashim atau nama aslinya adalah Amru, dan putra dari Abdul Manaf atau Al-Mughirah. Putra, nama ayahnya adalah Qusay atau Zaid, ayahnya adalah Kilab, kemudian Ibnu Murrah, Ibnu Ka'ab, Ibnu Lu'ay, Ibnu Ghalib, Ibnu Fihr. Nah, inilah nama Fihr, inilah yang disebut dengan Quraisy. Nama lainnya. Kemudian Ibnu Malik, Ibnu Nadhr. Nah, kemudian Kinana. Tadi disebutkan wulidu min Kinana, jadi saya dilahirkan dari Kinana. Dari Kinana yang paling terhormat adalah Quraisy. Dari Quraisy yang terhormat adalah Hashim. Nah, beliau dari keturunan Bani Hashim. Kinana sampai ke atas Khuzaimah, Mutrika, Ilyas, Mudhar, Nizar, Ma'ad, Adnan, terus sampai ke atas sampai kepada Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail sampai ke atas Nabi Ibrahim, terus sampai ke atas sampai Nabi Adam. Jadi ini adalah silsilah nasab beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah juga disebutkan putra daripada dua orang yang disembelih. Abdullah ayahanda Rasulullah SAW adalah seorang anak yang keluar dari undian di hadapan Hubal untuk memenuhi nazar Abdul Muthalib. Kakeknya ini suatu saat, ya mungkin karena keceplosan ya, itu bernazar kalau anaknya 10 maka salah satunya akan disembelih. Nah ternyata yang keluar undiannya itu adalah nama Abdullah. Padahal Abdullah ini seorang anak yang paling ganteng, paling putih, paling nurut, paling taat kepada ayahnya. Loh kok mau disembelih? Akhirnya Abdul Muthalib disarankan untuk konsultasi kepada seorang dukun perempuan. Ya memang dulu zamannya jahiliyah konsultannya itu ya rata-rata dukun. Nah, kebetulan ini dukun perempuan. Dukun ini memberikan nasihat, wahai Abdul Muthalib, kamu undi nama Abdullah dan 10 ekor onta. Kalau yang nama keluarnya adalah nama Abdullah, kamu undi lagi dengan 10 onta lagi, sampai ternyata ketika diundi beberapa kali, baru 10 kali, yang ke-10 itu keluar nama Abdullah. Sehingga 10 kali 10 adalah 100 onta. Dari situlah kemudian Abdul Muthalib mengorbankan 100 onta disembelih di dekat Ka'bah dan dipersilahkan siapapun untuk mengambil sembelihannya itu sebagai wujud tasyakuran dia membebaskan anaknya itu dari nadarnya sendiri. Jadi dari situlah kemudian ditetapkan diat tebusan untuk pembunuhan manusia tanpa sengaja itu 1 orang yang dibunuh tanpa sengaja, maka tebusannya adalah dibayar 100 unta diberikan kepada keluarganya. Itu berlaku dari situ. Maka Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, Ana ibnu Dhabihaini, aku adalah putra daripada 2 orang yang akan disembelih. Karena apa? Dulu kakek-kakeknya tadi adalah Ismail. Dulu adalah pernah disembelih oleh mau disembelih maksudnya oleh ayahnya, tapi tidak jadi, diganti Allah Ta'ala dengan kambing, domba. Kemudian Abdullah itu mau disembelih, tidak jadi, diganti dengan 100 unta. Kembali kepada Rasul ini, beliau juga punya jism, punya fisik, tapi fisiknya luar biasa ya. Memiliki jasad atau fisik yang mana Imam Tirmidzi mengumpulkan hadis-hadis tentang performa fisik beliau yang sangat indah, yang sangat tampan, sempurna. Beliau beri judulnya Syama'il Muhammadiyah. Jadi beliau, kalau kita ingin melihat performa beliau yang seperti kita melihatnya, aslinya kita bisa membaca buku itu. Bisa kita download filenya, bisa kita juga beli hard copy-nya, insya Allah banyak sekali manfaatnya.
Beliau adalah manusia yang paling tampan. Jadi manusia yang paling tampan adalah Nabi Adam, karena Allah langsung menciptakannya dengan tangannya dan meniupkan rohnya. Wanita yang paling cantik adalah Hawa, tidak ada yang menyerupainya kecuali Sarah, istri Nabi Ibrahim. Insyaallah ya, Sarah ini adalah wanita yang paling tampan, paling cantik luar biasa, sehingga Fir'aun saat itu tertarik ya, mau beristri Sarah, tapi tidak berhasil. Setiap kali Fir'aun ini mau mendekati Sarah, tapi gagal ya, sampai lumpuh, dan akhirnya tidak berani dan memberikan penghormatan kepada Nabi Ibrahim dan Sarah ini, dan diberikan wanita keturunan ningrat di sana, yaitu Hajar itu, yang akhirnya dijadikan istri Nabi Ibrahim. Nabi Yusuf itu dikaruniai setengah ketampanan Nabi Adam alaihissalam. Nah. Kemudian Nabi SAW itu memiliki perawakan yang bagus ya. Ini cerita ada Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad ini adalah seorang wanita yang cerdas, di mana pada saat Nabi SAW berhijrah dengan Abu Bakar melewati pesisir Laut Merah, itu singgah di perumahan Ummu Ma'bad, di kemahnya Ummu Ma'bad. Jadi beliau pada saat itu dalam kondisi suaminya sedang pergi. Nah, pada saat Rasulullah dan Abu Bakar pergi, terus beberapa lama suaminya datang, itu Ummu Ma'bad menceritakan tentang tamunya yang baru saja datang itu, diceritakan kepada suaminya dengan detail ya, yang kurang lebih seperti ini. Ini bisa kita baca di kitab Ar-Rahiqul Makhtum karangan Al-Mubarakfuri. Ummu Ma'bad bertutur, aku melihat seorang yang tawadhu, rendah hati, wajahnya bersinar berkilauan, baik budi pekertinya dengan badannya yang tegap, indah, dan bentuk kepala yang pas sesuai bentuk tubuhnya. Ia adalah seorang yang berwajah sangat tampan, matanya elok, hitam dan lebar, dengan alis dan bulu mata lebat dan nan halus. Suaranya bergema, indah, berwibawa, panjang lehernya ideal, jenggotnya tumbuh tebal dan sangat kontras lagi sesuai warna rambutnya yang rapi, rata pinggirannya dengan jambangnya, dan antara rambut dan jenggotnya bersambung rapi. Jika ia diam, nampaklah kewibawaannya. Jika ia berbicara, nampaklah kehebatannya. Jika dilihat dari kejauhan, ia adalah orang yang paling bagus dan berwibawa. Jika dilihat dari dekat, ia adalah orang yang paling tampan. Bicaranya gamblang, jelas, tidak banyak dan tidak pula sedikit. Nada bicaranya seperti unta yang mutiara. Allahumma sholli ala Muhammad, insyaallah ya. Beliau berperawakan sedang, tidak tinggi dan tidak pula pendek. Ia bagaikan sebuah dahan di antara dua dahan. Di antara ketiga orang itu, penampilannya paling bagus dan kedudukannya paling tinggi. Ia memiliki banyak teman yang mengelilinginya. Jika ia berbicara, maka yang lain pun mendengarkannya. Jika ia memerintah, maka mereka sangat segera melaksanakannya. Ia adalah orang yang ditaati, tidak cemberut, dan bicaranya tidak sembarangan. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi sampai seperti itu detailnya, sehingga suaminya yang bernama Abu Ma'bad itu berkata, demi Allah, ia adalah seorang dari Quraisy yang sedang diperbincangkan di kalangan kami di kota Mekah. Aku ingin menjadi sahabatnya. Sungguh aku akan melakukannya jika aku bisa menemukan jalan untuk mendapatkannya. Jadi saat itu orang-orang Quraisy kan memburu ya. Mereka punya sayembara. Siapa yang bisa menangkap Muhammad akan dikasih hadiah 100 unta. Nah, tapi Allah menyelamatkan Rasulnya dengan Abu Bakar dan sampai ke Madinah dengan selamat itu. Jadi posisi beliau sebagai manusia dengan segala macam kelebihannya itu bisa kita lihat dalam As-Sirah Nabawiyah, biografi kenabian. Nah, perjalanan Nabi Muhammad SAW atau As-Sirah Nabawiyah, semua kisah hidup beliau sebagai hamba Allah telah ditulis dalam buku-buku Sirah Nabawiyah. Yaitu perjalanan Nabi SAW, banyak sekali buku sirah yang sudah ditulis para ulama. Bisa kita lihat As-Sirah Nabawiyah di Ibnu Ishaq, ini seorang sejarawan, dan juga yang saya rekomendasikan ini. Antum bisa mendapatkan buku Ar-Rahiqul Makhtum. Ini buku karangan Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri yang dulu
mendapatkan juara 1 penulisan lomba Sirah Nabawiyah tingkat negara-negara Islam se-Asia. Nah, itu dimenangkan oleh buku ini. Jadi sudah diterjemahkan. Isinya bagus sekali dan valid data-datanya. Kemudian juga kelengkapan tarikh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Munawwar Khalil. Itulah Sirah Nabawiyah yang bisa kita jadikan referensi. Ya. Jadi dari Sirah Nabawiyah itu bisa diambil sebuah fiqh sirah. Fiqh artinya pemahaman tentang masalah sirah, kesimpulan-kesimpulan, hikmah-hikmah yang bisa kita ambil. Jadi ada kajian sirah, fiqh sirah. Dari Sirah Nabawiyah kemudian para ulama melakukan kajian terhadap sirah yang disebut dengan fiqh sirah. Di antaranya buku-buku yang berisi kajian ini adalah yang penting, yaitu Manhaj Harafi dalam Sirah Nabawi, yaitu karangan Dr. Munir Al-Ghudban. Kemudian Sirah Nabawiyah Durus wa Ibar, karangan Mustafa As-Sibai. Juga sistem kategorisasi dalam Sirah Nabawiyah, Manhaj Tarbawi, karangan Munir Al-Ghudban lagi, dan Fiqh Sirah, karangan Syekh Muhammad Ramadan Al-Budi. Masing-masing sudah ada terjemahan dalam bahasa Indonesia. Kita bisa melihat bagaimana kiprah beliau dari Sirah Nabawiyah ini, dan banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil. Nah, itulah posisi beliau sebagai seorang manusia. Dan pada saat yang sama, beliau seorang Rasul minal Mursalin. Beliau seorang Rasul minal Mursalin. Kedudukan kedua dari Nabi Muhammad SAW adalah sebagai Rasul di antara para Rasul yang lain. Surat Ali Imran 144, Allah berfirman, wa ma Muhammadun illa Rasul qad khalat min qablihi rusul. Ayat ini dibacakan oleh Abu Bakar Siddiq saat Umar bin Khattab ya kayak semacam depresi emosional ya, mendengarkan Rasulullah wafat itu nggak percaya. Para sahabat yang lain juga nggak percaya. Akhirnya Abu Bakar membacakan ini. Tidaklah Nabi Muhammad itu melainkan seorang Rasul yang sebelumnya itu juga banyak Rasul. Afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Kalau dia mati, apakah kamu kali akan murtad? Nah, jadi itu seolah-olah ayat ini baru turun, padahal sudah lama turunnya. Peringatan bagi para sahabat yang kaget pada saat menerima kabar kematian Nabi Muhammad SAW. Kemudian surat 36 ayat 3, innaka laminal mursalin, sesungguhnya kamu adalah salah seorang dari rasul-rasul. Ketika beliau SAW menerima wahyu yang pertama, maka dari langit terdengar suara malaikat Jibril, ya Muhammad anta rasul wa ana Jibril. Wahai Muhammad, engkau adalah seorang Rasulullah dan aku adalah Jibril. Ini menegaskan posisi beliau sebagai seorang Rasul yang mendapatkan wahyu. Nah, karena beliau seorang Rasul, maka punya 3 tugas ini. Menyampaikan risalah, menunaikan amanah, dan menjadi imam, pemimpin umat. Menyampaikan risalah atau misi, risalah adalah misi. Sebagai Rasul, maka beliau SAW menyampaikan risalah yang ditugaskan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Di surat 567, Allah berfirman, ya ayyuhar rasul, wahai Rasul, inilah kehormatannya. Beliau dipanggil jabatannya. Bukan disebutkan ya Muhammad, tapi ya ayyuhar Rasul. Balligh ma unzila ilaik. Sampaikan tentang apa yang diturunkan, yang aku turunkan kepadamu. Mir rabbika, yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Maksudnya, wa illam taf'al fama balagta risalata. Tugas ini adalah tugas yang sangat berat, sehingga saat Haji Wada beliau berkali-kali menegaskan, Allahumma qad balagtu, ya Allah, sungguh aku telah menyampaikan. Maka dijawab, para sahabat menjawab, na'am. Mereka hadir 124.000 saat itu ya. Kalau pada saat Fathu Mekah itu jumlahnya adalah 10.000. Kemudian saat perang Hunain itu 12.000. Tahun 8 Hijriah. Nah, kemudian Haji Wada ini 124.000. Jadi berapa itu ya? Dalam waktu 2 tahun Haji Wada tahun 10 Hijriah. 2 tahun kenabian itu peningkatan kuantitas kaum muslimin sudah langsung 10 kali lipat ya. Padahal sebelumnya pada perang Badar saja kaum muslimin hanya 315. Ke Fathu Makkah tahun 8 Hijriah, jadi sekitar 6 tahun perkembangannya stagnan.
Tapi setelah Fathu Mekah, penaklukan Mekah itu, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka masuk pada agama Islam itu dengan berbondong-bondong ya. Mereka justru bangga masuk Islam. Itulah luar biasa penaklukan, penguasaan politik. Dengan tertaklukkannya Mekah itu menjadi sebuah kemuliaan bagi kaum muslimin. Nah, padahal beliau telah menunaikan semua risalah dengan sempurna penunaian. Jadi beliau menyampaikan setiap kali di situ, di Haji Wada ini banyak sekali. Saat itu beliau wukuf di Arafah dan menyampaikan khutbah Arafah yang sangat fenomenal. Jadi disitulah prinsip-prinsip HAM itu diambil dari pidato beliau di saat wukuf di Arafah. Nah, posisi beliau setelah tabligh risalah, beliau adalah adaul amanah, menunaikan amanah. Sebagai Rasul, beliau bertugas menunaikan amanah dari Allah. Innallaha ya'murukum an tu'atul amanat ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Kemudian surat Al-Ahzab 72, Inna arafnal amanata ala samawati wal ardi wal jibal. Kami tawarkan amanah ini kepada makhluk-makhluk besar, langit, bumi, dan gunung-gunung. Fa'abaina ayahmilnaha. Tidak ada yang mau memikulnya amanah ini. Wa hamalahal insan. Tapi amanah itu dipikul oleh manusia. Innahu kana dhaluman jahula. Padahal manusia itu punya sifat yang zalim dan sangat bodoh. Tapi itulah amanah dari Allah Ta'ala diberikan kepada kita. Amanah kekhalifahan. Rasulullah SAW pun menunaikan semua amanah berupa titipan, barang-barang orang-orang kafir dan mengembalikannya melalui Ali. Ini pada saat beliau menjelang wafatnya. Abdullah bin Zubair itu juga salah seorang sahabat. Pada saat Zubair sudah merasa bahwa ajalnya tiba pada hari itu dalam perang Jamal dengan cara dibunuh oleh orang-orang zalim, beliau berpesan kepada anaknya agar melunasi hutang-hutangnya. Ada 1.200.000 dirham. Harta yang ditinggalkan, di sana ada ghobah, yaitu sebidang tanah di dekat Madinah. Kemudian ada sebuah rumah di Madinah, 2 buah rumah di Basrah, dan sebuah rumah di Mesir. Semua hartanya itu didapat dari rampasan perang, karena ia tidak pernah sempat bekerja. Beliau mengikuti perang sampai akhir hayatnya. Itulah Abdullah bin Zubair ya. Beliau, Abu Zubair bin Awam maksudnya ya. Abdullah, putra dari Zubair, menunaikan amanah itu melunasi hutang ayahnya, tetapi ia tidak mau membagi warisan kecuali setelah 4 musim haji berturut-turut, mengumumkan agar yang menghutangi ayahnya segera dapat datang untuk menagih hutangnya. Dan seluruh harta Zubair sebanyak 50.200.000 dirham, atau riwayat Bukhari. Karena setiap kaum muslimin yang ikut dalam perang itu ada bagiannya. Ya mereka wajarlah ya, mereka dapat ghanimah. Bukan semata-mata itu tujuannya. Semua kaum muslimin yang ikut perang itu inginnya mati. Tapi ya ada yang meninggalnya cepat, ada yang sampai tidak meninggal ya. Di medan perang seperti Khalid bin Walid itu, meninggalnya di atas tempat tidur, bukan di atas perang, sehingga beliau menyesalinya ya. Tapi insya Allah mati syahid juga. Karena mati syahid adalah tergantung pada niatnya atau azamnya, keinginannya. Nah, kemudian yang ketiga adalah Imamul Ummah. Beliau menjadi memimpin umat. Tugas ketiga Rasulullah adalah memimpin umat Islam. Beliau adalah pemimpin yang sempurna, baik itu pemimpin keluarga, pemimpin negara. Ayat yang sudah kita baca di depan ya. Beliau adalah laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum, terasa berat olehnya penderitaanmu, harisun 'alaikum, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, bil mu'minina raufur rahim, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah, kalau berpaling serahkanlah kepada Allah. Kita hanya diberi tugas untuk menyampaikan dakwah. Mereka mau nerima atau tidak itu kita serahkan pada Allah. Kalau hidayah Allah turun, mereka nerima. Kalau belum turun, kita bersabar. Kemudian ada riwayat tentang dialog 2 malaikat. Nabi SAW pernah bermimpi ada 2 malaikat sedang berdialog, yang satu berada di kaki dan satunya di kepala Nabi SAW. Berkatalah malaikat yang berada di kaki beliau, buatlah perumpamaan orang ini dengan umatnya. Maka
Nabi yang satunya mengatakan ya, umatnya itu seperti rombongan yang sedang bepergian, tapi kehabisan bekal, tidak bisa melanjutkan perjalanan dan tidak bisa pulang. Sedangkan Nabi SAW adalah orang yang datang, kemudian menawarkan untuk membawa mereka ke taman yang indah dan telaga yang luas. Apakah mau ikut? Maka mereka mengikutinya. Sesampai di taman yang dijanjikan, mereka berkata lagi, apakah kalian mau mengikuti kalau saya bawa ke taman yang lebih indah dan telaga yang lebih luas? Tentu mereka mau. Yang disebut dengan Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami berikan kamu nikmat yang banyak. Nikmat banyak ini bisa bermakna nikmat di dunia, dan yang lebih-lebih adalah nikmat di akhirat. Beliau mendapatkan telaga Al-Kautsar. Nah, dari sisi beliau sebagai seorang Rasul inilah beliau menyampaikan risalah, menunaikan amanah, menjadi pemimpin umat, maka bisa kita lihat bagaimana kiprah dakwah Nabawiyah ini. Beliau adalah seorang da'i. Itulah perjalanan dakwah yang dilakukan oleh Nabi SAW, dari menyampaikan risalah hingga memimpin umat. Beliau menghadapi berbagai kalangan. Ada bangsawan dan rakyat biasa, ada orang merdeka dan budak belian, ada Arab dan Ajam, non-Arab, ada laki-laki, perempuan, segala umur. Semuanya mendapatkan dakwah Rasulullah SAW yang bijak, atau nasihat yang baik, atau dialog yang terbaik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah orang-orang itu ke jalan Allah dengan hikmah. Wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Wajadilhum billati ahsan, dan berikan dialog ataupun diskusi yang baik. Jadi ini kita warisi daripada Rasulullah SAW. Beliau berdakwah kepada semua segmen masyarakat ini, tidak membeda-bedakan. Semuanya diberikan porsinya masing-masing. Dan ada di antara pendukung-pendukung beliau, para sahabat ini, yang dari bangsawan, Abu Bakar, Umar, dan yang lain-lainnya. Ada dari rakyat biasa misalnya Ammar bin Yasir, Abu Dzar Al-Ghifari misalnya, Bilal bin Rabah. Ini rakyat biasa yang mereka ini juga menjadi manusia yang terhormat. Dalam hadisnya beliau mengatakan, innama tunsuruna bi du'afaikum. Sesungguhnya kalian itu diberikan kemenangan dikarenakan orang-orang yang du'afa, yang dhaif, yang lemah di antara kalian. Jadi justru mereka itu mendapatkan kehormatan. Ada juga orang merdeka dan budak belian, seperti Salman Al-Farisi. Itu kisahnya luar biasa. Beliau dari Persia, ayahnya itu yang bertugas untuk menyalakan api yang dijadikan sesembahan oleh penduduk Persia sana. Jadi ayahnya orang terhormat, bangsawan di sana. Tapi Salman ini tidak puas dengan kedudukan ayahnya, dan batinnya itu meronta, jadi tidak menerima penyembahan itu. Akhirnya mencari kebenaran. Beliau berjalan panjang sampai ikut orang-orang Nasrani. Tidak puas dengan sana, ikut orang-orang Yahudi, dan akhirnya beliau sampai ke Madinah. Ke Madinah pun juga menjadi budak dari majikannya yang Yahudi itu. Akhirnya beliau melihat Nabi SAW pada saat itu bersama para sahabat, ada stempel kenabian Nabi di punggungnya. Maka beliau yakin inilah Nabi Muhammad yang diberitakan oleh orang Yahudi. Saya akan mengikutinya dan saya akan bersyahadat. Nah, karena beliau menerima dakwah Islam, bersyahadat, akhirnya Nabi memerdekakan Salman. Beliau urunan dengan para sahabat untuk mendebus Salman Al-Farisi, dan akhirnya beliau dibebaskan. Jadi itulah kisah para sahabat yang banyak sekali. Jadi dalam dakwah beliau dengan segmen masyarakat itu bisa kita kaji dalam fikih dakwah. Dari perjalanan beliau kita dapat memperoleh ilmu tentang bagaimana berdakwah yang benar, atau dikenal dengan istilah fikih dakwah. Fikih dakwah adalah kita berupaya mendalami dan memahami secara dakwah bagaimana faktor-faktor keberhasilannya, rukun-rukunnya, cara-caranya, sarana-sarananya, kesimpulan dan evaluasinya secara detail dan mendalam, sehingga dapat menampilkan dakwah dengan sebaik-baik sajian. Kita ingin sukses berdakwah saat ini, walaupun zaman modern, tapi jangan melupakan sejarah. Ada banyak contoh yang bisa kita ambil dari dakwah Nabi SAW. Bagaimana beliau punya manhaj, konsep dakwah yang matang, ada usul dakwah,
asas-asas dakwah, ada asalib cara-cara bagaimana berdakwah. Kalau soal cara-cara itu menyesuaikan dengan sarana sekarang ini ya. Tapi kalau yang prinsip-prinsip itu kita lihat, kita contoh dari dakwah beliau. Di banyak sekali sisi yang bisa kita ambil. Nah, kemudian posisi beliau antara abdun dan rasul ini ada sunnah. Ada sunnah nabawiyah. Nah, sunnah itu secara definisi di dalam ilmu hadis adalah setiap yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullu ma udhifa ila rasul. Setiap yang disandarkan kepada beliau, baik itu berupa min qaulin, perkataan yang disebut sunnah qauliyah, atau juga perbuatan sunnah fi'liyah maupun ketetapan. Jadi ketetapan ini adalah perilaku sahabat ataupun perkataan sahabat yang dibiarkan oleh Rasul. Itu juga bisa jadi dasar hukumnya. Sehingga apa yang terjadi pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ada efek hukumnya. Nabi lupa rakaat dalam sholat, maka ada syariat sujud sahwi. Jadi kan sisi kemanusiaannya ya lupa. Beliau pernah sholat zuhur atau asar, 2 rakaat terus salam. Kemudian ada pertanyaan dari salah seorang sahabat, ya Rasulullah, apakah sholat ini sedang dikosor? Kata beliau, enggak. Kenapa? Nah, tadi katanya sholatnya hanya 2. Maka Nabi sholat lagi, 2 rakaat diikuti oleh sahabat yang lainnya, dan diakhiri dengan sujud sahwi. Nabi juga pernah marah, senyum, tertawa, diam, berjalan, makan, minum, sebagainya. Semuanya menjadi hukum bagi umatnya. Kalau dalam hal ibadah mahdhah, maka setiap yang ada dasarnya itu adalah kita ikuti. Kalau dalam muamalah setiap beliau tidak melarang, maka hukumnya boleh. Nah, disitulah ada fikul ahkam, yaitu fikih tentang masalah hukum, ada kajian hukum. Dari sunnah itulah para ulama kemudian membuat kajian untuk memahami hukum-hukum berkaitan dengan amal-amal praktis. Kajian ini disebut dengan fikih atau lengkapnya fikul ahkam. Ulama yang mengkaji masalah ini biasa disebut mujtahid, orang yang berijtihad, mengeluarkan segala upaya untuk memahami hukum dan menetapkannya. Rasulullah SAW mengabarkan bahwa setiap 100 tahun Hijriah ini maksudnya akan muncul seorang mujtahid dan juga mujaddid. Nah, ada 4 madhab mujtahid yang kemudian disebut madhab atau aliran fikih. Yang 4 ini ada madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan madhab Hambali. Ini yang terkenal di dunia. Selain 4 madhab ini sebenarnya banyak ulama mujtahid, misalnya Sufyan Ats-Tsauri atau Sa'ad bin Musayyib dan sebagainya, tapi masing-masing muridnya terbatas ya, dan tidak ada buku-bukunya sehingga tidak menjadi madhab. Mereka ini adalah ulama fikih yang berjasa dalam pengembangan hukum-hukum Islam. Jadi sunnah Nabi ini adalah sebagai sumber kedudukan yang dalam 3 hal, dia sebagai sumber hukum, kedua setelah Al-Quran, sebagai sumber sirah, dan sebagai sumber dakwah. Karena itu penting untuk memahami sunnah. Hadis ini ada materinya tersendiri ya. Jadi inilah yang bisa kita bahas dalam kesempatan singkat ini, dan pada akhirnya beliau sebagai manusia meninggal dunia. Musibah terbesar bagi umat adalah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Di dalam hadis disebutkan yang artinya jika salah seorang di antara kalian ditimpa musibah, maka hendaklah dia membandingkan musibahnya itu dengan musibah berupa kematianku. Karena kematianku adalah musibah terbesar. Nah, ini disebutkan dari Tabaqatul Kubra, hadis tersebut disahihkan oleh Syekh Albani dalam silsilah ahadits shahihah. Jadi inilah yang bisa kita bahas pada kesempatan ini ya. Pada intinya bahwasanya seorang Nabi Muhammad itu adalah manusia biasa dan juga seorang rasul, syahadat kita harus seimbang. Kemudian dari perjalanan beliau sebagai seorang manusia melahirkan sirah nabawiyah, ada kesimpulannya disebut fikih sirah. Dari perjalanan beliau sebagai seorang rasul, itu dakwahnya kita ikuti, dan juga di sana ada fikih dakwah. Di antara keduanya ada sunnah. Kapan beliau posisinya sebagai seorang manusia dan seorang rasul, bagaimana cara bisa membedakan? Allah Ta'ala berfirman di Al-Ahzab 21, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada untuk kalian pada diri seorang rasul itu adalah contoh tauladan. Jadi ketika beliau sudah diangkat sebagai rasul, itu kita tiru semuanya. Selama nggak ada revisinya ya. Tapi yang belum diangkat jadi rasul, selama itu hal yang kaitannya dengan akhlak, dengan
perilaku yang baik kita tiru, tapi kalau soal ibadahnya itu adalah sejak beliau diangkat sebagai seorang Rasul ini. Semuanya itu terangkum dalam Fiqhul Ahkam dengan pembahasan yang rinci di sini ya dari para ulama. Kita ikuti, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Inilah yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita bisa menjadikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai qudwah hasanah, dan insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat dan dikumpulkan dengan beliau di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebihnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.